Hello Brovers, beberapa waktu yang lalu muncul berita besar terkait kelanjutan Godzilla x Kong cuy. Ini bisa saja jadi petunjuk besar mau dibawa kemana style filmnya nanti cuy. Karena kan direkturnya tuh beda gitu ya, bukan Adam Wingard lagi. Jadi ya sudah pasti stylenya pasti berubah gitu ya. Buat kalian yang belum subscribe, maka di subscribe dulu. Dan juga notifnya diaktifin atau loncengnya diaktifin biar dapat notif ketika gue upload video baru. Ikuzo, welcome back to Clip on X. Oke, poin pertama itu adalah Godzilla x Kong memang tidak dilanjutkan oleh Adam Wingard, yang dimana ini sudah diutarakan oleh Adam Wingard dari sebelum-sebelumnya. Jadi udah lama kalau soal berita Adam Wingard ini tidak melanjutkan Godzilla x Kong, dan ini bukan soal Adam Wingard yang selek dengan Legendary ataupun Warner Bros. Enggak, karena memang Adam Wingard ini nanti bakalan punya proyeknya sendiri di beberapa tahun ke depan. Jadi ya mungkin dia bakalan fokus ke proyek tersebut gitu ya, dan gak bisa ngelanjutin Godzilla x Kong karena ya pasti akan tabrakan jadwalnya, mungkin seperti itu. Nah, poin kedua itu adalah Godzilla x Kong awalnya itu sempat cari sutradara baru, dan akhirnya pihak dari Legendary dan juga Warner Bros. Sepakat untuk menunjuk seorang sutradara asal Perth, Australia bernama Grant Sputor atau Sputore, gimana ya nyebutnya ya, pokoknya gitulah, Grant Sputor. Nah, berita ini sebenarnya dilansir dari Hollywood Reporter, dan ini baru sekitar 10 jam yang lalu gitu ya. Berita ini diutarakan gitu ya oleh pihak media ini. Perekrutan Sputor mengikuti kabar bahwa Adam Wingard tidak akan kembali setelah menyutradarai film terbaru dari serial Godzilla dan Kong. Setelah perilisan Godzilla x Kong, Wingard mengungkapkan bahwa dia itu berharap bisa kembali untuk menyelesaikan trilogi, namun akhirnya dia ini memilih untuk beralih ke proyek film dari production house A24. Buat kalian yang nggak tahu, A24 itu yang bikin Midsommar, yang bikin kemarin tuh ada Civil War kayak gitu-gitu, yang dimana memang A24 ini tipikal production house yang sangat idealis sekali cuy, karena filmnya tuh tipe-tipe film yang berusaha dibuat untuk nyari piala gitu cuy. Nah, judul film yang akan disutradarai oleh sosok Adam Wingard ini adalah Onslaught. Nah, di tengah masa sulit box office dengan banyaknya film yang berkinerja buruk pada zaman COVID itu ya, Monsterverse itu ternyata tetap menunjukkan kekuatannya cuy, yang dimana Godzilla vs Kong berhasil meraup sekitar 470 juta di seluruh dunia meski menghadapi tantangan pandemi dan rilis harian juga cuy di HBO Max. Jadi kayaknya mereka memang engagementnya tinggi sekali ya, Godzilla dan Kong ini gitu, jadi nggak mempan gitu kena COVID tuh. Sementara itu Godzilla x Kong yang kemarin baru rilis tuh di bulan Maret ternyata telah menghasilkan lebih dari 567,5 juta dolar di seluruh dunia. Dan Monsterverse ini dimulai dengan film Godzilla pada tahun 2014 sampai akhirnya itu nyambung ke Godzilla King of the Monster, Godzilla vs Kong, ada Kong Skull Island juga gitu ya, terus ada Godzilla x Kong. Itu semua jika digabungkan totalnya itu sekitar 2,5 miliar US dollar. Itu angka yang fantastis sekali. Kesuksesan ini juga memunculkan acara TV berjudul Monarch Legacy of Monsters yang ditayangkan di Apple TV. Jadi menurut gua memang sudah sangat cuan sekali franchise ini, karena penontonnya memang ingin adegan gelut aja atau actionnya aja. Kalau misalkan ada beberapa penonton gitu yang protes gitu ya, wah nih Monsterverse kebanyakan actionnya, plotnya nggak dipedulikan, ya memang dari zaman Godzilla vs Kong itu memang mereka sudah tidak memperdulikan plotnya ya begitu-begitu aja. Jadi ya udah, Godzilla vs Kong itu plotnya sama kayak Batman v Superman gitu cuy. Jadi ya udah, memang template-nya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian memang mencari film Godzilla yang plotnya bagus, ya tetap ada gitu, tapi produknya Toho dari Monopoly cuy, kayak Aqua bikin fit gitu cuy, larinya ke dia lagi duitnya gitu. Untuk Adam Wingard sendiri semoga sukses gitu ya dengan film action dari proyek A24-nya ya. Anda bagus banget gitu ya keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona idealis, karena memang kebanyakan film A24 itu tipikal film yang memang seperti yang gue bilang tadi, yaitu sinema banget gitu ya. Benar-benar tipe film yang plotnya mungkin ada yang ringan tapi disturbing, ada juga yang plotnya
ceritanya itu rarudet gitu ya, riweuh pisan gitu ya, plotnya pokoknya rumit gitu kan ya, kayak Midsommar dan lain sebagainya itu kan rumit banget plotnya. Nah memang A24 itu spesialis di bidang itu, apalagi kemarin sempat menang Best Picture ya cuy kalau nggak salah lewat apa tuh film tentang multiverse, lupa gue, pokoknya ada film tentang multiverse yang bikin A24 dan itu sukses besar. Nah kayak gitulah, A24 itu memang tipikal production house yang sinema banget. Nah untuk sutradara baru sendiri, si Sputor ini memang nggak terlalu terkenal, gue kasih tahu dari sekarang, dia memang bukan tipikal sutradara yang sangat-sangat kompatibel gitu ya, enggak cuy, karena dia baru ngedirect 4-5 film doang. Film yang terakhir itu aja judulnya I Am Mother, itu pun proyekan dari Netflix. Walaupun memang gua akuin kualitasnya bagus banget, walaupun gak sampai yang berkelas sinema gitu ya. Sputor sendiri sebenarnya udah jadi spesialis robot-robotan ataupun sci-fi setelah kesuksesannya di film I Am Mother. Jadi sebenarnya ini tuh jadi pertanda bagi Monsterverse mau dibawa kemana gitu kan ya cuy, karena ya direkturnya ganti, pasti stylenya ganti, beberapa plot ceritanya pun pasti akan ada rombakan sedikit gitu cuy, karena biasanya sutradara dan juga produser serta penulis skrip itu pasti mereka meeting untuk menentukan alur ceritanya mau dibawa ke arah mana, biar ya nggak saling tabrakan gitu cuy, yang satu mikir A, yang satu mikir B, yang satu mikir C, kan nggak bisa begitu, semuanya harus satu jalur gitu kan ya. Nah kemungkinan besarnya pasti akan ada perombakan sedikit demi sedikit di film Godzilla X Kong berikutnya. Kalau gua sih berpikir kayaknya bakalan ada banyak elemen-elemen robotik ataupun teknologi yang cukup mutakhir ya, karena memang keahlian dari Sputor itu sendiri ya sci-fi gitu ya, atau science fiction yang memang ya I Am Mother berkesan ya menurut gua. Kalau misalkan kalian belum nonton I Am Mother, silahkan tonton aja, memang bagus kok filmnya, walaupun memang tidak sampai yang wah ini layak Oscar, enggak, cuman ya kalau ditanya bagus atau tidak ya bagus banget. Nah petunjuk terbesarnya itu sebenarnya sudah dikasih oleh Adam Wingard, yaitu soal gauntletnya Kong, yang dimana jika mereka bisa membuat gauntlet Kong serta membuat Mechagodzilla gitu ya, teknologinya sudah semasif itu, berarti mereka bisa juga buat robot yang lain gitu cuy, yang dimana manusia nggak bakal bergantung sama perlindungan dari Godzilla sendiri gitu cuy. Dan mungkin Godzilla-nya itu juga nggak menganggap bahwa robot-robot yang nanti diciptakan oleh manusia-manusia yang mungkin baik gitu ya, ya dia nggak menganggap itu adalah sebuah ancaman, mungkin seperti itu, karena kan berbeda dengan pihak Apex yang memang menciptakan Mechagodzilla itu tujuan jahat gitu ya cuy, berbeda. Jadi makanya dulu Godzilla itu sempat ngamuk gitu kan ya di timeline Godzilla versus Kong, karena itu dia udah tahu duluan. Sedangkan kayaknya kalau yang ini sih enggak ya, mungkin aja ini tuh memang dibuat kayak ala-ala Pacific Rim gitu ya cuy ya. Oh ya, poin berikutnya itu adalah Sputor jago banget memainkan perasaan penonton di film I Am Mother. Jadi menurut gue pribadi kayaknya bakal di bring back lagi perspektif manusia, dan akan banyak lagi cuy sisi emosionalnya dari perspektif manusia, karena seperti yang kita tahu penyebab kenapa Godzilla King of the Monsters itu sangat-sangat perfect sekali untuk saat ini, karena elemen antara point of view para manusia dan juga point of view para Titan itu disamaratakan. Jadi pembagian jatah screen time-nya itu cukup adil, makanya King of the Monsters untuk saat ini memang menjadi salah satu film terbaik dari Monsterverse. So ya, itu tadi adalah berita terbaru dari Godzilla X Kong yang nanti akan ada lanjutannya dan didirect oleh sutradara I Am Mother. Kalau ditanya bagus atau tidak, jujur menurut gue pribadi sih bagus-bagus aja ya, semoga, karena tipikal film Monsterverse mah bukan yang sampai harus perfect banget plotnya, yang penting gelutnya aja dibikin greget, brutal, barbar gitu ya, itu udah mantep banget pokoknya, pasti auto di atas 500 juta dolar. Mungkin segitu dulu, gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.